Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa lanjutkan kembali Ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara yang ke-32. Pada malam ini Jumat 20 November 2020 kita akan masuk pada seri kedua ngaji kitab atau manuskrip Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thariq Al-Qushasyi. Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thariq Al-Qushasyi karangan Syekh Abdurrahub Singkal atau Syekh Aminuddin Ibnu Ali Abdurrahub Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri nama lengkapnya ya. Beliau adalah seorang ulama dari Aceh pada abad ke-17 yang merupakan guru bagi para ulama Nusantara di Jawa melalui Syekh Burhanuddin di Sumatera dan juga melalui Syekh Abdul Majid di Pamijahan, Jawa Barat ya. Sobat Ngariksa, Tanbih Al-Masyi ini sangat penting ya dalam konteks Islam di Nusantara, di Indonesia khususnya. Karena kita bisa melacak pemikiran-pemikiran keagamaan yang sangat berpengaruh hingga setidaknya abad ke-19 juga sebetulnya sampai abad ke-20. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana pengaruh dari pemikiran dari Syekh Abdurrahub Singkal ini. Sobat Ngariksa, sebelum kita mulai mari kita bacakan suratul Fatihah khususnya kepada mu'alif Syekh Abdurrahub Singkal. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dengan mengkaji manuskripnya yang ditulis pada abad ke-17 ini dan sudah disalin berkali-kali ya oleh para penyalin kita. Saya juga ingin ikut mendoakan pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kita yang masih terkena COVID-19 ya, masih terkena wabah, dan memang ini bisa menimpa siapa saja. Jadi mari juga kita sama-sama doakan mudah-mudahan yang terkena bisa segera sembuh, yang positif bisa segera negatif dan bisa segera beraktivitas kembali, dan tentu secara keseluruhan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Mudah-mudahan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin agak tertahan, agak terganggu dengan pandemi ini. Mudah-mudahan ya. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, bagi yang mungkin belum rutin memperkenalkan, ngaji manuskrip ini 2 Jumatan klasik asyik, Jumat malam jam 20 atau jam 8 malam ya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten istiqomah. Sobat Ngariksa, bagi yang sudah menerima bukunya selamat, saya sudah kirimkan 3 eksemplar. Saya lupa nama-namanya, ada Mas Haris, ada Mas Cahyadi, ada satu lagi siapa itu kemarin ya sudah kita kirimkan. Mudah-mudahan sudah diterima dan ya kalau tidak salah sudah konfirmasi sudah diterima ya, dengan stempel Ngariksanya dan tanda tangan saya. Mudah-mudahan itu menjadi kenang-kenangan pengingat bahwa berilmu ini bisa saling berbagi apalagi sekarang tanpa batas ya, dengan cara ngaji online seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Sobat Ngariksa, saya juga sediakan sih ada 3 nih, kalau ada yang bertanya dan pertanyaannya nanti saya respon, nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ini bisa siapa yang berminat untuk mendapatkan buku Menyu'al Wahdatul Wujud, ini adalah suntingan teks Tanbih Al-Masyi yang sedang kita kaji ini, yang saya terbitkan tahun 1999, bagian dari tesis saya. Sobat Ngariksa, manuskrip yang akan saya baca masih seperti yang sebelumnya, yaitu manuskrip Tanbih Al-Masyi
koleksi Museum Negeri Aceh dengan kodenya ini 1114, manuskrip nomor 7011114. Tentu saja ini bukan satu-satunya, itu mengapa saya ingin menunjukkan juga salah satu manuskrip lain dari salinan Tangdi Al-Masyi ini yang ketika saya meneliti ini belum saya peroleh, belum saya dapatkan. Ya, ini adalah Tangdi Al-Masyi, salinan yang ada di Kampung Lengkong, di Desa Lengkong, Kuningan, Jawa Barat. Kebetulan ini kampung saya ya, kampung halaman saya nih. Di Lengkong ini, Tangdi Al-Masyi ini salah satu teks dari sekian kumpulan teks yang ada dalam koleksi Kang Iim, Mang Iim Abdurrahim. Ini sebetulnya sepupu saya nih, adik sepupu saya. Mang Iim Abdurrahim ini saya juga tentu kenal orangnya karena memang saudara ya. Jadi alhamdulillah ini untuk saudara-saudara kita yang menyimpan banyak manuskrip, setelah digitalisasi seperti ini bisa bermanfaat untuk kebanyakan. Jadi bisa bermanfaat, bisa dibaca bersama-sama ya, karena program digitalisasi yang ini dilakukan oleh programnya DreamSea di PPIM yang kerjasama dengan Hamburg University, kerjasama dengan Arcadia, juga dengan museum, dengan Hill Museum yang sangat profesional, sehingga bisa ditampilkan seperti ini. Ya. Juga tentu saja ini dikerjakan oleh teman-teman di masyarakat Pernaskah Nusantara, sama di teman-teman di Perpustakaan Nasional. Ya. Ini kerja bersama kita semuanya. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini halaman terakhir dari Tangdi Al-Masyi saya tampilkan yang ada di Lengkong. Mudah-mudahan ini amal jariahnya buat keluarga Kang Iim ya. Mudah-mudahan menjadi amal baik untuk kita semuanya. Ini kolofonnya. Wa kana al-farad min kitabati hadhihi risalah Tangdi Al-Masyi fi yaumil isnin. Tulisannya isnin dengan sin ya. Padahal kan isnin kan yang betul ya, itu biasa ya. Kalau di dalam penyalinan itu seringkali bisa jadi karena lupa, bisa jadi juga karena yang menyalin itu tidak selalu orang yang betul-betul paham secara detail bahasa Arabnya gitu ya. Telah tamat selesai menyalin risalah ini, Tangdi Al-Masyi, tidak disebutkan judul lengkapnya, tapi dapat dipastikan Tangdi Al-Masyi Al-Mansub ila Thariqil Husashi pada hari Senin Sab'ah Asyar 17 hilalan minar Ramadan. Ini ada alif lam nih. Padahal kalau Ramadan itu kan sebetulnya tidak diberikan alif lam ya, karena sudah ghair munsharif. Tapi ditulisnya minar Ramadan, bukan min Ramadan gitu ya. Ba'dal alf, setelah tahun 1000. Ini juga tahunnya kurang jelas, tahun berapa? Tahun 1000 Hijriah, 1000 sekian atau 1000 kan gitu ya. Nah, tapi seperti inilah kenyataannya. Tapi kalau melihat kertasnya, kita bisa lihat bahwa ini ya sekira dari abad ke-19 juga begitu. Jadi sudah cukup tua manuskrip yang ada di Lengkong ini. Dan selain yang ini ada yang teks-teks lainnya juga. Ada teks Al-Hikam, ada teks Nahwu Sorok juga. Itu menggambarkan bahwa di Lengkong sampai abad ke-19 itu ada transmisi keilmuan yang mengalir dari Aceh, dari pusatnya melalui Pamijahan di Tasikmalaya, kemudian ke Lengkong, ya Kuningan, kemudian ke Cirebon, kemudian ke Yogyakarta dan seterusnya begitu. Sobat Ngariksa, ada gangguan teknis tidak? Jadi yang Facebook di mana? Maaf nih, ya, kelihatannya ada gangguan ini. Yang ini tidak pakai mikrofon. Yang ini? Ini nggak ada suara. Yang Facebook? Facebook ada. Ini kok dicabut ininya? Yang Facebook? Ya, biasa Sobat Ngariksa, ini hal teknis jadi ya sedikit ya. Mudah-mudahan kalau
sudah dicek tidak ada masalah lagi. Mohon maaf nih, yang terutama yang di Twitter ini seringkali memang ada masalah, jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak ya. Mohon maaf ini. Sahabat Ngariksa, sambil menunggu, silahkan kalau mau ikut komentari teknisnya juga boleh lah gitu ya. Yang di Facebook oke atau tidak audionya, mungkin yang di Twitter bagaimana gitu. Tapi saya tentu tidak akan menunggu itu, karena sebetulnya juga bisa ditangkap ya suaranya mudah-mudahan. Sahabat Ngariksa, dasar bacaan yang akan saya bacakan ini seperti yang saya sampaikan berdasarkan salinan yang di Museum Aceh ya, karena lebih tua kelihatannya. Dan seperti tadi kita lihat bahwa yang salinan di Lengkong ini agak banyak kekeliruan secara tulis ya, secara typo kalau sekarang mah istilahnya gitu, ada salah tulis. Seperti tadi Ar-Ramadan ditulis Ramadan, nanti kita akan lihat beberapa bagiannya juga. Nah, tapi itulah dinamika penyalinan manuskrip kalau ditulis tangan. Jadi tidak mudah menulis tangan itu. Ini saja khotnya sudah bagus kan, kita bisa lihat ya. Nah, tetapi tentu saja perlu kemampuan yang lebih paripurna lagi untuk sempurna. 2 minggu lalu hancak kita sampai di sini. Jadi kita akan menunjukkan bagian-bagian berikutnya. Kemarin itu kita menjelaskan tentang definisi tauhid, kemudian menjelaskan bahwa alam ini, semesta ini adalah pancaran dari Tuhan. Nah, kita belum masuk pada wahdatul wujudnya, dan bagian malam inilah kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minad dalaili, ini yang paling bawah. Wa minad dalaili, dan di antara dalil-dalil ala adamil ainiyati, dalil-dalil atas tidak adanya alam itu sebagai zat tersendiri, al-ainiyah, min kullil wujuhi, dari berbagai sisi, annal insana, bahwa sesungguhnya manusia. Ini saya zoom ya supaya lebih jelas. Sobat Ngariksa bisa melihat. Annal insana, bahwa sesungguhnya manusia, idza ta'allaqat, apabila bergantung, iradatuhu, kehendaknya, bitakwini syai'in, untuk melakukan, mengadakan sesuatu, atau bitakwini syai'im ma, untuk merealisasikan sesuatu, lam yakun, yang tidak ada sesuatu itu, indahu, pada dirinya, fil khariji, pada dunia eksternal. Maksudnya kalau seseorang itu punya keinginan untuk melakukan sesuatu, saya pengen naik haji, saya pengen ibadah umroh, saya ingin berangkat ke sekolah misalnya, atau apa gitu ya, saya ingin beli itu, beli ini gitu. Jadi kalau ada sesuatu, faqala, lalu ia berkata, kun misalnya. Misalnya ada orang, saya pengen pergi umroh, lalu langsung bisa bilang misal, kun, jadilah. Jadi pengen langsung jadi begitu. Walam malam yakun, ketika tidak terbukti, ketika tidak terwujud, dzalika syai'u, apa yang ia inginkan itu, ba'dama dzukira, setelah disebut olehnya, setelah diceritakan, arafa, maka ia akan tahu, bidzauqi, dengan sedalam-dalamnya, annahu laisa bi'ainil haqi, annahu, bahwa dirinya itu, manusia itu, laisa, bukan bi'ainil haqi, bukan al-haq itu sendiri. Jadi salah satu bukti bahwa semesta, manusia kita itu irodahnya itu sama sekali tidak berdiri sendiri, itu adalah ketika kita ada keinginan, kita tidak bisa langsung mewujudkannya sesuai keinginan kita gitu. Misalnya jadilah, lalu jadi, itu tidak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu salah satu bukti gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya, laukana, kalau seandainya insan itu, ainahu adalah zat al-haq sendiri. Jadi begini konteksnya, saya harus jelaskan dulu bahwa kitab ini ditulis ya,
Tanbih al-Masyi itu ditulis ketika di Aceh itu pada abad ke-17 ada paham yang meyakini bahwa alam itu atau manusia itu adalah al-haq. Jadi alam itu al-haq. Di alam dan al-haq itu sama. Itu zat yang sama, menyatu tanpa batas kira-kira gitu. Jadi sangat eksesif gitu, sangat berlebih-lebihan. Nah, ini yang dikritik oleh Syekh Abdurrahman Singkel, termasuk juga kan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani sebelumnya ya. Itu mengapa tidak sependapat dengan ana al-haq misalnya gitu ya, yang seperti yang diungkapkan oleh Al-Hallaj. Li'annahu law kana ainahu, karena kalau manusia itu ainahu, zat al-haq itu sendiri, lam yatakhallaf, maka tidak akan tertinggal, tidak akan yatakhallaf, tertinggal, dzalika syai'u, sesuatu yang diinginkan itu lahzatan, sekejap pun. Jadi tidak akan hilang, tidak akan ketinggalan, tidak akan kehilangan sesuatu yang ia inginkan sekejap pun. Ba'dama dzukira, ketika sesuatu keinginannya itu sudah diungkapkan, tapi nyatanya kan tidak bisa. Kayak kalau kita pengen sekarang, ya Allah, pandemi ini berakhirlah sekarang. Misalnya manusia menginginkan begitu. Kalau seandainya kehendak manusia itu sama dengan kehendak al-haq, kehendak Tuhan, maka itu akan segera terwujud. Lahzatan, sekejap pada saat itu juga. Nyatanya sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat, sejak ada al-mautul aswad di Eropa dan Timur Tengah, pandemi itu, kemudian juga di kita abad 19 dan sekarang COVID-19, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa juga. Tetapi kan tidak bisa gitu langsung hilang. Yang bisa kita lakukan adalah ya amanat yang 3M itu kan, memakai masker, menjaga kerumunan, menjaga jarak. Itu adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Wa qad qala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, beda dengan al-haq. Idza arada, kalau berkehendak, al-haq syai'an, pada atas sesuatu, ayyaqula, maka ia berkata lahu kun, jadilah, fayakun, maka ia jadi. Itu kalau al-haq di dalam surah Yasin kan ya. Idza rasya'an ayaqula lakum fayakun. Nah, maka kesimpulannya fa'adamu husuli dzalika syai'i, fa'adamu husuli dzalika syai'i, maka tidak terwujudnya sesuatu yang diinginkan oleh manusia ba'dama dzukira, setelah disebutkan, setelah dikertegan. Kalau istilah Sunda mah, setelah diniatkan, setelah diungkapkan, itu dalilun, adalah bukti ala adamil ainiyati, tidak adanya al-ainiyah. Al-ainiyah itu zat yang berdiri sendiri pada diri manusia. Jadi tidak ada kemandirian dalam hal wujud manusia min kullil wujuhi, dari sisi apapun, dari berbagai sisi. Wasababu adamil husuli wasababu adamil husuli, dan adapun sebab tidak terwujudnya apa yang diinginkan tadi itu, li'adami muwafaqati iradatihi, karena tidak berkesesuaiannya kehendak manusia bi iradatil haqi, dengan kehendak al-haq, dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Fi dzalika syai'i, dalam sesuatu yang diinginkan itu. Jadi tergantung, kalau frekuensinya sama, diijabah gitu oleh Allah, maka doa itu langsung diijabah, maka dia connected gitu ya. Tetapi ketika belum ada muwafaqah, istilah di sini dalam Tanbih al-Masyi, ada muwafaqati iradatil insan bi iradatil haq, maka itu lam yahsul, belum bisa terwujud apa yang diinginkan. Wa qad jaa,
Dan telah diriwayatkan fi ba'dil asari, di dalam sebagian asar, sebagian riwayat ada Ibna Adam, wahai manusia Adam. Ini firman Allah yang tentu bukan Al-Quran, di dalam hadis qudsi. Ibna Adam, wahai anak Adam, turidu, engkau berkehendak, wa uridu, dan aku juga berkehendak. Wala yakunu illa ma uridu, wala yakunu, dan tidak akan terwujud sesuatu illa ma, kecuali sesuatu uridu, yang aku kehendaki. Nah, jadi ini sebetulnya tasawuf itu mengajarkan kepasrahan kepada Allah, kepasrahan pada kehendak Allah. Ketika kita mengungkapkan kepasrahan, berislam, beriman dengan tasbih, dengan takbir, itu ada kepasrahan pada diri kita bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, gitu ya. Ketika kita ungkapkan takbir itu artinya kita merasa kecil sekali, bukan kita merasa sombong, justru kita merasa kecil sekali. Nah, coba kita lihat ke sininya. Fa in salamta, kalau engkau pasrahkan dirimu kepadaku, kata Allah, fima uridu, dalam hal yang aku inginkan, a'toituka, maka aku akan kabulkan permintaan engkau. Tapi itu kalau engkau salamta, kalau engkau pasrah, kalau engkau berserah diri, kalau engkau berendah hati, ya. A'toituka ma turidu, aku akan berikan kepada engkau sesuatu turidu, yang engkau inginkan. Tapi wa inna za'tani, dan apabila engkau menyela aku, apabila engkau menentang aku, apabila engkau berseberangan dengan aku, fima, dalam sesuatu uridu yang aku kehendaki, at'abtuka, maka aku akan lelahkan engkau. Ta'ab itu susah ya, lelah. Jadi at'abtuka, aku akan lelahkan engkau. Ini wazan af'ala. Ta'iba menjadi at'abtuka, jadi muta'addi ya, lelah jadi melelahkan. Maka aku akan lelahkan engkau. Maksudnya ya bisa saja dipersulit, tidak dikabulkan. Fima, dalam sesuatu keinginan turidu, yang engkau inginkan. Ya, jadi jangan kalau kita ada keinginan sesuatu, lalu kita mengerjakan sesuatu yang berseberangan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai substantif dari Allah sendiri. Summa la yakunu illa ma uridu. Summa la yakunu, kemudian tidak akan terwujud sesuatu illa ma, kecuali sesuatu uridu, yang aku kehendaki. Wa hadza, dan ini aidon. Sebelum wa hadza aidonnya, saya ingin tunjukkan dulu ada kalimat ini ada kalimat yang saya bandingkan dari Tanbi Almasi, koleksi Kang Iim tadi yang di Lengkong ya. Coba kita lihat, ini bagian yang sama yang tadi saya baca, wa minad dalaili. Ini tentu buat mahasiswa-mahasiswa. Saya dalam pengajian ini jadi mencampurkan antara ngaji substansinya juga dengan ngaji metode ini, karena ini Sobat Ngariksa ini banyak juga yang mahasiswa filologi, baik S1, S2 maupun S3 rupanya ya. Nah, jadi salah satu di dalam kajian manuskrip itu yang menarik itu kalau kita membandingkan salinan gitu. Nanti akan kelihatan dinamikanya. Kalau melihat ini saja salinannya, ini bisa kelihatan bahwa untuk yang yang Aceh itu tidak ada coretan-coretan. Sementara kalau yang versi di Lengkong itu ada coretan-coretan. Dari situ saja itu bisa menyimpulkan bahwa yang ini naskahnya pernah hidup. Di Lengkong itu pernah menjadi pegangan santri, kemudian dikasih ngalogat istilahnya. Ya, kalau di Sunda itu. Karena kita tahu di Lengkong itu ada laporan dari Stephen Hoven misalnya, seorang sarjana Belanda pada abad ke-19, sekitar tahun 1825, itu dilaporkan ada seorang yang disebut dengan Kiai Lengkong, mengajar di sebuah pesantren di Lengkong katanya, dan memegang bambu begitu, agak galak juga rupanya. Kiai Lengkong ini kalau ada yang ngajinya tidak benar itu diperingatkan. Jadi mengajarinya itu ini sekali. Nah, Kiai Lengkong itu rupanya
Eyang Hasan Maulani atau Kiai Hasan Maulani yang kemudian diasingkan oleh Belanda ke Cirebon dan kemudian diasingkan ke Manado dan wafat di sana gitu ya. Makamnya di sana berdampingan dengan Kiai Mojo dan Kiai Rifai Kalisalak. Nah, ini adalah salah satu aktivitasnya, buktinya. Dan ini terjemahannya itu kalau walaupun di Sunda, di Lengkong itu Kuningan itu Sunda, tetapi tradisinya tradisi Jawa. Nah, ngalogatnya itu ininya dengan pegon gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Di sini tadi kan bacaannya itu idza ta'allaqat iradatuhu. Kita lihat nih, idza ta'allaqat mana tadi? Idza ta'allaqat. Saya harus cari dulu. Nah, di atas. Idza ta'allaqat iradatu bitakwini syai'in ma. Tapi kalau kita lihat di sini idza ta'allaqat iradatuhu takwina syai'in. Jadi bukan bitakwini syai'in, kan beda ya. Takwina syai'in dari segi kalau ini beda tapi tidak masalah secara nahwiyah. Karena ini menjadi bisa saja karena ini mudhof ilaih menjadi maf'ul bih, cuma sebetulnya yang lebih tepat ya pakai bitakwini, dan dalam salinan yang lain juga pakai bi ya, karena ini di sininya kan sebetulnya lazim ya, fi'il lazim idza ta'allaqat bi, bukan ta'allaqa takwina gitu. Nah, tapi ini sekali lagi menunjukkan bahwa kelihatannya ternyata yang disalin di Lengkong ini mungkin santrinya masih tahap belajar gitu ya, sehingga kurang kritis, sehingga ada beberapa typo. Nah, seperti tadi Ramadana, ar-Ramadana. Kalau kita niat bulan puasa kan nawaitu sauma qadin an adai syahri Ramadana kan, bukan an adai syahrir Ramadana. Nah, itu pelajaran dari inilah isim guer munsorib nanti ya. Nah, itu yang tadi saya tunjukkan, salah satu contohnya. Ini juga bidzauk, di sini ada terjemahnya apa ini? Harus diteliti lagi. Ini ada coretan juga. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Wahada aidon. Ya dulu, hada yang dimaksud tadi itu adalah bahwa ketika kehendak manusia itu tidak terwujud, itu artinya tidak berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Wahada hal ini ya dulu menunjukkan ala annahu, bahwa sesungguhnya insan, manusia, alam semesta, ghairuhu itu beda dengan Tuhan. Gitu, beda dengan al-haq. Nah, itu titik di situ ya. Lakin tetapi, nah ini poin yang kedua. Jangan selesai di situ untuk memahami wahdatul wujud. Lakin tetapi laisa, bukan pula insan itu, manusia itu mustaqilan, zat yang terpisah dari al-haq. Meskipun beda tapi bukan mustaqil. Mengapa? Li'annal istiqlala, karena sesungguhnya keterpisahan atau kemandirian secara mutlak alam manusia semesta tadi itu meniscayakan al-wujudaini, dua wujud. Nah, ini saya zoom lagi supaya lebih jelas. Ya. Jadi walaupun berbeda tetapi bukan terpisah, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, zat manusia itu. Karena kalau istiqlal itu berarti ada dua wujud, ada wujud Tuhan yang terpisah, kemudian ada wujud manusia yang terpisah, ada dua wujud. Nah, al-mustaqillah ini yang dua-duanya mandiri, yang dua-duanya hakiki. Itu bukan seperti itu. Wala istiqlala, dan tidak ada kemandirian wujud illallah, kecuali Allah al-wahid, yang tunggal, al-qahhar, yang memaksa, yang maha pemaksa. Nah, ini kalau sobat ngariksa yang mengikuti ngaji ngariksa kita Ithafuz Zaki, itu akan sudah nyambung nih, karena Syekh Al-Qurani juga menekankan bahwa yang dimaksud dengan wahdatul wujud, beliau menyebutnya tauhidul wujud, itu bukan berarti ada dua wujud yang menyatu, yang ittihad atau hulul, bukan. Tetapi wujud itu memang tunggal, memang satu. Nah, Syekh As-Sinkili itu mencoba menyederhanakannya lagi, menerjemahkannya lagi di dalam konteks Aceh khususnya. Qala telah berkata, Syekhuna guru kami,
fi Bulghah al-Masir, dalam kitab Bulghatul Masir. Saya harus jujur, Sobat Ngariksa, saya belum bisa mengidentifikasi siapa yang disebut Syekhuna di sini, pengarang Bulghatul Masir. Jadi mohon bantuan ya, tolong identifikasi. Saya lupa di tesis saya cari-cari, kok nggak ada juga gitu identifikasi Bulghatul Masir ini. Saya sudah coba tadi searching juga, karangan siapa ya? Karena di dalam daftar Al-Qurani, kan guru Syekh Abdul Rauf itu kan dua yang utama, Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Al-Qusasi. Saya cari dalam list kitab-kitab karangan dua ulama itu, Bulghatul Masir ini tidak ada gitu. Nah, mungkin Syekhuna yang lain. Ini PR. Syekh Al-Asinkili mengutip gurunya dalam Bulghatul Masir, ma lafzuhu, yang lafadznya begini. Wa hasiluhu, dan adapun hasilnya, kesimpulannya, anna wujudal alami, bahwa sesungguhnya wujud alam itu, wujud semesta ini, likaunihi, karena keberadaannya, laisa, bukan wujud alam ini wujudan, wujud mustaqilan, yang terpisah secara menyendiri, maksudnya terpisah secara mutlak sebagai wujud yang mustaqil, bal faidon, melainkan wujud yang memancar minhu, dari Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Jadi kembali lagi pada konsep al-faid, bayangan. Kesimpulannya wujud alam kita dan semesta itu bukan wujud yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, melainkan wujud yang memang bayangan Tuhan. Makanya tadi siang saya nge-tweet, manusia dan semesta adalah bayangan Tuhan gitu. Dan agama yang diturunkan oleh Tuhan itu memiliki misi untuk memuliakan manusia sebagai bayangannya. Nah, bagaimana mungkin kalau atas nama agama kita merusak nilai-nilai kemanusiaan? Nah, itu pesan yang saya kira cerminan dari nilai-nilai yang ada di dalam kajian tasawuf kita ini. Bal faidon minhu ta'ala, melainkan wujud yang memancar dari Allah Ta'ala. Kama la yattasifu, sebagaimana tidak tersifati, kama la yattasifu bikaunihi ainal haqi, sebagaimana yang tidak memiliki sifat alam itu, semesta itu, manusia itu, bikaunihi, dengan keadaannya, ainal haqi, sebagai zat al-haq. Maksudnya sekali lagi bahwa alam bukan atau tidak sama dengan al-haq. Ini untuk membantah pandangan para sufi yang terlalu eksesif ya. Likaunihi mubdi'an, likaunihi karena alam itu, manusia atau insan itu mubdi'an, sesuatu yang baru kan. Atau mabda'an, di sini mabda' ya kalau melihatnya ya, mabda'. Sesuatu yang baru. Kadzalika, demikian pula, la yattasifu, tidak tersifati bi annahu, bahwa alam itu ghairuhu, berbeda dengan al-haq, mughairatan tamatan, secara mutlak. Nah, jadi pandangan moderatnya di sini, bahwa alam itu, bahwa manusia itu sama dengan Tuhan secara mutlak juga bukan, tapi bahwa manusia itu berbeda sama sekali dengan Tuhan, maksudnya tidak ada pancaran dari Tuhan, itu juga keliru juga gitu. Ya. Bihaitsu yattasifu, sekiranya tersifati insan itu, manusia itu, bi annahu, bahwa manusia itu maujudun sanin. Nah, jadi maksudnya tidak berbeda sama sekali, bukan wujud yang berbeda sama sekali, sehingga digambarkan sebagai wujud kedua, ma'ahu, di samping Tuhan, mustaqilun, yang tersendiri, bukan seperti itu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kama kana fil azal. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah, kama kana, sebagaimana adanya, fil azali, pada zaman azali. Wala syai'a ma'ahu, dan wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun ma'ahu, yang menyertai Tuhan. Tuhan itu ya menyendiri, tunggal gitu ya. Likaunihi, karena adanya Tuhan itu, al-haq itu al-awwala, yang awal, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu ada.
Fakadzalika, maka demikianlah al-an, sekarang juga. Jadi ketika di zaman azali Tuhan itu ya seperti itu, kana fil azal wala syai'a ma'hu al-awwal qabla kulli syai'. Fakadzalika al-an, sekarang juga. Jadi tidak ada perubahan. Ketika Allah sudah menciptakan manusia, menciptakan alam, itu Allah tetap dengan zatnya yang tidak berubah. Kamakana, seperti jadi fakadzalika al-an kamakana, begitu pula zat Tuhan sekarang seperti halnya sebelumnya. Li'annal alama, karena sesungguhnya alam, al-hadisa yang baru, likaunihi, karena adanya alam, min faidi wujudihi, dari pancaran wujudnya. Li'annal alam al-hadis likauni min faidi wujudihi, ini belum selesai kalimatnya ya. La yattasifu bikaunihi mawjudan ma'ahu. Karena alam yang baru itu, karena ia adalah pancaran dari wujud Tuhan, la yattasifu, tidak tersifati bikaunihi mawjudan ma'ahu. Ya. Jadi insan, manusia bukan penyerta Tuhan, bukan dalam kedudukan yang sama dengan Tuhan, tetapi merupakan pancaran dari itu. Bal maujudan, melainkan wujudnya itu bihi, karena adanya Tuhan. Jadi wujudnya manusia itu karena bihi, itu bukan ma'ahu tapi bihi. Itu kata kunci bahasa Arabnya seperti itu tuh, bukan ma'ahu tapi bihi. Maujud Tuhan itu bukan ma'ahu, bukan barengan, equal, tetapi bihi, disebabkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan ada manusia, tidak akan ada alam, tidak akan ada wabah, tidak akan ada pandemi. Oleh karenanya, falaisa, maka bukanlah alam itu lahu, kaitannya dengan Tuhan, dengan al-haq, rutbatal ma'iyyah, dalam posisi martabat al-ma'iyyah. Nah, al-ma'iyyah ya itu setara gitu. Bal rutbatat taba'iyyah, melainkan martabatnya itu martabat. Nah ini Sobat Ngariksa, ini ada kalimat yang perlu kita koreksi juga. Rutbah at-tabi'iyah. Jadi laisal alam lahu lil haq ay lil haq rutbatal ma'iyyah bal rutbatat tabi'iyah. Tetapi kalau kita bandingkan, ini tidak masuk akal juga. Tabi'iyah itu kan berarti alami ya. Tetapi ketika saya bandingkan, nah dalam hal ini versi yang lengkong ini sangat berperan. Jadi meskipun, nah ini dinamikanya ya, dinamika manuskrip. Meskipun tadi saya bilang bahwa yang versi lengkong ini lebih banyak typo-nya, ya. Tetapi dalam kata-kata tertentu itu bisa membantu untuk mengklarifikasi bacaan yang tidak jelas. Misalnya rutbatut tabi'iyah. Coba kita lihat di sini. La yattasifu bikaunihi mawjudan ma'ah bal mawjudan bih. Falaisa lahu rutbatal ma'iyyah bal rutbatat taba'iyyah. Ini yang lebih masuk akal. Jadi posisi manusia dengan Tuhan itu bukan al-ma'iyyah tetapi taba'iyyah. Taba'iyyah itu mengikut begitu. Kalau ma'iyyah kan sama, equal. Kalau taba'iyyah itu mengikut. Kalau Tuhannya itu menurunkan nurnya, insya gitu ya, menyebarkan cahayanya dan memberikan bayangannya, maka manusia akan terwujud, alam akan terwujud, tak mengikuti. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak. Nah, ini pentingnya. Jadi sekarang dalam bacaan ini saya merujuk pada bacaan yang koleksi Kang Iim di Lengkong ya. Kembali lagi ke sini. Jadi kita koreksi ya, yang ini at-tabaiyah. Ini Sobat Ngariksa, buat teman-teman yang buat Sobat Ngariksa yang mendalami betul bidang ini, saya sarankan untuk mencatat kata-kata kunci tadi. Ma'ah bih, mawjudan ma'ah, mawjudan bih, itu satu. Kemudian yang kedua, rutbatul ma'iyyah, rutbatut taba'iyyah. Jadi enak ketika kita berdiskusi, berargumen, berkaitan dengan tasawuf ini, dengan filsafat Islam Nusantara ini, itu kita punya pegangan gitu ya, gampang mengelaborasinya. Intaha, demikianlah, selesai. Kalau kata orang Sunda mah intaha itu cag, eureun heula gitu. Nafas heula, ngopi heula. Jadi saya mohon izin minum dulu ya, karena intaha. Bismillah.
Sobat Ngariksa, silahkan nanti dipersiapkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Walaupun belum tentu saya bisa menjawabnya ya. Paling tidak kita silaturahim lah ya, mumpung saya masih bisa ini. Saya takut-takut juga ini kalau saya jeda, nggak bisa live, nemenin, nerusin Ngariksa. Tapi mudah-mudahan ya kita saling mendoakan, sehat-sehat selalu, bisa kita konsisten. Baik, kita lanjutkan. Fanaqulu, maka kami berkata. Berarti siapa nih? Naqulu. Ini ada rubrikasi ya, dengan tanda merah yang menunjukkan paragraf. Fanaqulu itu sya'ab drop singkel. Fanaqulu, maka kami berkata, hadza, inilah yang saya jelaskan tadi itu, muraduhum, itu yang dimaksud oleh mereka para ahli tasawuf, biwahdatil wujudi, dengan wahdatul wujud. Ini yang saya maksud, inilah yang dimaksud. Jadi gini, Syekh Abdurrahman Singkel itu sedang menjelaskan pengertian wahdatul wujud bukan menurut dirinya saja, tapi menurut para ulama sufi. Hanya beliau yang ikut menjelaskan. Jadi jangan salah paham. Wahdatul wujud dianggap sesat. Ini ada teman saya, yang teman bulu tangkis saya nih di Muruah, bertanya, itu wahdatul wujud sama nggak dengan manunggaling kaula Gusti katanya. Nah, sama dalam pengertian harus seperti ini. Pengertiannya bahwa bukan ada dua wujud yang menyatu. Tapi kalau disebut manunggaling itu adalah dua wujud menjadi manunggal, itu bukan dalam pengertian wahdatul wujud yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Singkel dan juga Syekh Al-Qurani. Tapi harus dipahaminya wahdatul wujud itu bahwa wujud itu hanya satu. Wujud yang hakiki itu hanya satu, yaitu wujud Allah Al-Haq. Nah, lalu wujud kita apa? Wujud kita itu bayangan. Sederhananya, kalau ini saya ada tangan, kemudian ada cahaya, di bawah tangan ini ada bayangan tuh. Saya bergerak, dia bergerak juga. Jempol saya begini, dia juga ikut. Tapi apakah bayangan itu adalah jempol? Sama sekali berbeda. Kalau jempolnya tidak ada, bayangan juga tidak ada. Jadi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak ada juga alam ini. Gitu. Jadi itu filosofinya gitu ya. Ini yang dimaksud dengan wahdatul wujud, satunya wujud. Ya. Ini kata kuncinya. Hadza muradum bi wahdatil wujud. Itu mengapa saya di sini memberikan judul buku ini menyoal wahdatul wujud. Sebetulnya harusnya saya bikin judul buku yang satu lagi ya, belum saya jawab. Menjawab wahdatul wujud. Harusnya saya bikin lagi nih. Saya meneliti apa ya kira-kira judulnya, nanti tiba-tiba judulnya itu menjawabnya. Jadi harus dipahami itu maksudnya menjawab wahdatul wujud. Inilah yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Li'annal muroda, karena sesungguhnya yang dimaksud biha dengan wahdatul wujud itu, saya zoom lagi supaya bisa lebih kelihatan. Oh ya, Sobat Ngariksa, saya lupa tidak menyediakan teks untuk diunduh ya. Nanti insya Allah nyusul ya, supaya Sobat Ngariksa bisa mengikuti. Tapi sebetulnya yang koleksi Kang Iim di Lengkong tadi itu sudah online di Dreamsea. Jadi silahkan, Dreamsea itu Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi itu satu program digitalisasi manuskrip se-Asia Tenggara. Tujuannya untuk bisa dibaca oleh kita semuanya. Karena yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu annal alama, bahwa sesungguhnya alam semesta kita manusia, laisa, bukan alam itu, maujudan sanian, wujud yang kedua, ma'al haqqi, di samping al-haq, mustaqilan, secara terpisah. Sudah jelas tadi ya. Wa innal haqqo, dan sesungguhnya al-haq, subhanahu ma suci Allah wa ta'ala dan mantinggi Allah, huwa, al-haq itu al-wahid, yang tunggal, al-ahad, yang esa, alladzi laisa ma'ahu kullu syai'in, alladzi laisa, yang tidak ada ma'ahu, bersama dirinya, kullu syai'in, segala sesuatu pun. Nah, menyendiri. Al-wahid, al-ahad, tunggal dan menyendiri. Wahwa, tetapi yaitu ma'akulli syai'in, menyertai segala sesuatu. Allah itu tidak perlu teman, tapi ia menemani semua segala sesuatu. Jadi Allah itu tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Mungkin gitu kira-kira bahasanya. Kita melihat alam, di situ ada Tuhan. Kita melihat orang lain, manusia, beda agamanya juga, beda keyakinannya, beda mazhabnya, beda fikihnya, beda ormasnya, itu manusia juga. Itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang berhak untuk kita
berperilaku seolah-olah kita adalah Tuhan yang bisa bertindak sebagai al-haq gitu, tidak bisa gitu ya. Nah, ini filosofinya gitu. Laisa ma'a kulli syai' wa huwa ma'a kulli syai'. Awalan wa akhiran, di awal dan di akhir. Kama qala, seperti halnya firman Allah, wa huwa, dan ia ma'akum, beserta kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Wajah, dan juga datang fi sunnah dalam hadis Nabi, kanallahu wala syai'a ma'ahu. Karena Allah itu ada, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun ma'ahu, beserta Allah. Wazada, dan telah menambahkan al-ulama'u, para ulama, wahuwa, dan Allah itu al-an, sekarang, alama alaihi kana. Tuhan itu sekarang ini alama, ada pada keadaannya, alaihi, yang ada pada dirinya, kana, yang ada sebelumnya. Al-awal, al-akhir, Tuhan tidak berubah. Jadi dulu, sekarang, esok, lusa, nanti, itu Allah itu tidak berubah. Fafham, maka pahamilah ini. Watamassak, ini sudah tidak terbaca ini, sudah alhamdulillah oleh Museum Negeri Aceh sudah dilaminasi ya. Ini sudah bolong sebetulnya, tapi dilapis dengan kertas wasi, kertas dari Jepang oleh teman-teman dari UIN Araniri dan PKPM waktu itu dengan Museum Negeri Aceh. Jadi sangat terbantu, setidaknya ya mengurangi masa kerusakannya lah ya. Watamassak, dan berpegang teguhlah bil Qur'anil azim, dengan Quran, wa sunnati Rasulillahil karim, dan berpegang teguhlah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadi. Ini jawab syaratnya. Pahamilah, berpegang teguhlah pada Quran dan hadis, maka tahtadi, niscaya engkau akan mendapat hidayah, wa tasbut, dan engkau akan tetap berada ala siratillahil mustaqim, pada jalan Allah yang lurus. Jadi ini sebetulnya adalah bukti bahwa ajaran-ajaran tasawuf itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini pesan pentingnya, karena seringkali ada yang bilang bahwa tasawuf ini apa dasarnya? Ini tidak sesuai dengan Quran hadis. Tidak. Ajaran tasawuf itu harus dan selalu didasarkan pada Quran dan hadis. Wa qad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, alladzi ma yantiqu anil hawa, yang alladzi ma yantiqu, yang beliau tidak berkata anil hawa, berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah bersabda, inni, sesungguhnya aku taraktu, tinggalkan, fikum, pada kalian, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Fastantiqu, maka hendaklah kalian berpegang, menafsirkan, berkata-kata Al-Qur'ana dengan Quran. Fastantiqul Qur'ana bisunnati, maka kata-katailah Al-Quran itu, atau tafsirkanlah Al-Quran itu bisunnati, dengan sunnahku, kata Nabi. Fa'innahu, karena sesungguhnya sunnahku itu, fa'innahu, karena sesungguhnya dhamir sya'an, lan tu'miya, sunnahku itu tidak akan membutakan absarakum, penglihatan kalian, walan tuzilla, dan tidak akan menggelincirkan aqdamakum, langkah kalian, walan tuqsira, dan tidak akan memendekkan aidiakum, tangan kalian, ma'akhadtum, selama kalian berpegang teguh, bihima, pada keduanya. Al-hadis ya, kita semuanya sudah tahu hadis ini. Wala tattabi, dan janganlah engkau ikuti al-hawa, hawa nafsu. Ini tausiah dari Syekh Abdurrahman Singkal. Wala taghtar, dan jadi sebetulnya ini tausiah ini, kalau kita tak fahami bahwa Syekh Abdurrahman Singkal adalah khalifah tarekat Syatriyah, maka ini adalah tausiah-tausiah yang disampaikan oleh seorang mursyid kepada murid-murid tarekat Syatriyah khususnya, dan juga tarekat Qadiriyah yang memang dianut oleh Syekh Abdurrahman Singkal. Jangan ikuti hawa nafsu, wala taghtar, dan jangan engkau tertipu, terpedaya. Ini ada terjemahnya teperdaya ya. Itu memang benar, bukan terpedaya. Dulu itu asalnya teperdaya itu. Wala taghtar, dan janganlah terpedaya bizawahiri kalami sufiyah, dengan lahir bentuk lahir ucapan sufi. Jangan terpedaya dengan ucapan para sufi yang sifatnya lahir. Jadi ini min idhafatis sifah ilal mausuf ya.
Jangan terpedaya oleh ucapan para sufi yang sifatnya lahir saja. Walaupun mungkin Al-Hallaj berucap seperti itu, Al-Bustami berucap seperti itu, ma fi jubati illallah ana al-haq dan seterusnya, itu adalah ucapan-ucapan syatohat, jangan dipahami lahirnya. Faqad nukila, maka telah dinukil anis syaikhi dari Syekh Al-Akbar, dari Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, tadi saya sebelum ngariksa dapat pertanyaan juga. Saya akan bertanya, katanya, apa kaitannya nanti dengan Ibnu Arabi. Nah, ini kebetulan dikutip nih oleh Syekh Abdul Rabb Singkal. Ini artinya afiliasi. Jadi ketika seorang pengarang itu mengutip pengarang lain, itu artinya terafiliasi pikirannya. Nanti kita lihat apakah dalam konteks mendukung atau sebetulnya menyela, begitu ya, berseberangan. Kita lihat. Telah dinukil dari Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan ruhnya. Innahu, bahwa sesungguhnya Syekh Ibnu Arabi, Syekhul Akbar, qala, berkata, nahnu qaumun yuhrimun nazra fi kutubina. Nah, kami adalah kelompok yuhrimu yang mengharamkan an-nazra, berfikir secara lahir saja, fi kutubina, dalam kitab-kitab kami. Intaha, itu kutipannya. Maksudnya adalah para sufi itu tidak hanya tidak hanya bisa berpegang pada makna lahir saja. Saya Ibrahim Al-Qurani kemarin kan menjelaskan ketika menjelaskan Al-Quran saja, likulli hurfin fi kulli harfin alfu ma'anin, ada 1000 makna, dari satu huruf aja ada 1000 makna. Intaha, cag. Nah, ini cag lagi ya. Jadi bagi sobat ngarik saya belum paham istilah Sunda, cag lagi. Jadi cag itu artinya minum ya. Jadi silakan bagi yang minum. Mudah-mudahan dalam manuskripnya banyak intahan nih, jadi saya bisa minum. Bismillah. Saya lanjutkan dulu. Wadakaro, dan telah mengatakan Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Al-Hafidz As-Suyuti, fi Tanbih Al-Ghabi, dalam kitabnya Tanbih Al-Ghabi. Wadakar sababu dzalika, sababa ya, di sini diposisikan sebagai maf'ul bih. Wadakar Al-Hafidz sababa dzalika, Al-Hafidz As-Suyuti menjelaskan sebab ungkapan tadi itu. An-Sufiyah, jadi mengapa para sufi itu ucapannya jangan dipahami secara lahir. An-Sufiyata, karena para sufi itu tawato'a ala al-fadin istolahu alaiha wa arodu biha maknan ghairul muta'arafah. Jadi para sufi itu ketika mengungkapkan lafaz-lafaz istolahu alaiha, secara istilah itu mungkin mengatakan ana al-haq misalnya, wa arodu, dan mereka itu bermaksud biha dengan ucapan syatohatnya itu makna ghairul muta'arafah, yang tidak umum, tidak lazim dipahami oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau para sufi berkata sesuatu itu jangan langsung itu sesat. Itu kita kalau belum tahu maknanya, karena para sufi itu seringkali mengatakan sesuatu tapi yang dimaksud itu bukan makna lahirnya. Laisa maknan ghairul muta'arafah. Famin alfadhihim, famin ya, saya agak ragu nih. Mungkin ini ada yang kelewat. Faman apa? Saya harus cek di sini ya. Kenapa dari tadi tidak saya cari ya? Kelihatannya ada yang miss di sini. Ini feeling saja. Saya coba ketemu. Nah, kan benar kan? Faman di sini ada faman nih, faman kemudian tiba-tiba alfad. Kalau alfad ya saya baca harus famin dong, famin alfazihim. Tapi saya jadi ngeblank, saya jadi nggak bisa nerusin ngariksa jadinya karena nggak nyambung itu. Untungnya ada ini. Itulah sudah ditahqiq jadi alhamdulillah ya. Faman hamila, ternyata ada kata hamila yang hilang. Kenapa hilang di sini di versi ini? Saya belum sempat ngecek di versi yang Kang Iim di Lengkong ya. Faman, maka barang siapa hamila yang menyandarkan
alfazohum, lafaz-lafaz para sufi itu, ala ma'aniha, pada maknanya al-muta'arofah, yang biasa, yang umum saja gitu, baina ahlil ilmi, di antara ahli ilmu, az-zahiri, yang lahir. Maksudnya kan ada para ilmuwan itu yang hanya memang ya mengedepankan pada aspek fikih misalnya, yang lahir saja gitu ya, atau makna lahir saja, kafaro, maka itu akan tersesat. Jadi kalau ada orang yang menyandarkan, memahami makna ucapan para sufi itu hanya pada makna lahir, ia akan tersesat. Sekali lagi harus dipahami bahwa kitab ini, Tanbih ini, ditulis dalam konteks ketika abad ke-17 di Aceh ada sekelompok orang yang memahami ajaran tasawuf tetapi belum memahami ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Rasul secara mendalam, sehingga hanya memahami harfiah saja. Itu konteksnya, ya harus dipahami. Wa kuffiro, Nasso telah menegaskan ala dzalika, pada hal tersebut, Al-Ghazali, juga Imam Al-Ghazali, fi ba'di kutubihi, pada sebagian kitab-kitabnya. Nah, nanti santrinya Gus Ulil ini bisa konfirmasi nih dengan ngaji Ihya-nya kan ya. Jadi silahkan ini dikaji nih. Ternyata pemikiran dari Al-Ghazali, Ibnu Arabi itu ada semuanya itu di dalam Syekh Abdul Rabb Singkal. Itu bukan dua hal yang bertentangan gitu, tetapi disatukan. Waqala dan telah berkata Asy-Syaikh annahu syabihun bil mutasyabih, bahwa hal seperti itu sama seperti ayat-ayat mutasyabihat fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, was sunnati, dan sunnah. Man hamilahu ala zahirihi kafara, barang siapa yang memahaminya itu pada makna zahir saja, ia akan tersesat. Walahu ma'nan siwal muta'aruf minhu, karena baginya itu, bagi lafaz-lafaz yang para sufi itu, maknan, ada makna di dalam makna zahir itu, ada makna siwal muta'aruf minhu, selain dari makna yang lazim diketahui. Kahamli ayatil wajhi, seperti misalnya ayat seperti kata-kata wajah di dalam Al-Qur'an, fawalli wajhaka, mungkin kemudian wal yadullah fawqa aidihim, misalnya kan ada tangan Tuhan itu di atas tangan mereka. Bagaimana memahami tangannya? Wal aini, dan tangan, mata, wal istiwa, dan tentang al istiwa, istawa alal arsy, bahwa Tuhan itu di arsy, ala ma'aniha al muta'arifah kafara qat'an, intaha lagi ya, tapi saya nggak minum lagi deh, keseringan minum cag gitu. Ini mungkin sebentar lagi ya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Wa idza ra'aita, oleh karenanya kalau engkau melihat ahadan, seseorang, minhum, di antara mereka para sufi, yaqulu, yang berkata, yang memberi fatwa, annal alama, bahwa sesungguhnya alam, wal asya, dan segala sesuatu, ainul haqqi, bahwa alam, kalau engkau melihat, ada sufi yang mengatakan bahwa alam manusia itu ainul haqqi, adalah zat al-haq, sama dengan al-haq. Fa'lam, maka ketahuilah, kata Syekh Abdul Rabb Singkal, anna dzalika, bahwa paham seperti itu, la yasihhu, itu tidak benar. Illa bin nazri, kecuali kalau mempertimbangkan ila ma fil azali, pada keadaan di zaman azali. Kalau di zaman azali ya memang hanya ada satu wujud ya, al-haq. Fayasihhu, maka benarlah ayyakula, ia mengatakan, kanat hunaka ainan bihasbil wujud la bihasbil haqiqah. Kanat hunaka ainan bihasbil wujud la bihasbil haqiqah. Wujudnya ia ada, zatnya ada, dari segi wujudnya memang ada, tapi bukan hakikatnya. Id rutbatul wujud fil azal laisat illallah, karena wujud di zaman azali itu hanya untuk Allah saja. Laisalil mumkin, bukan untuk zat yang mungkin seperti manusia, ya, samatan sama sekali. Illa rutbata imkanil wujud, kecuali martabat wujud yang mungkin. Wala yasihhu aidon ayyakula, dan juga tidak benar kalau kita berkata al kullu, segala sesuatu itu huwa al kullu huwa al, ini juga sudah
tertutup ya kalimatnya, karena bagian yang kalau di dalam istilah filologi itu namanya lakuna. Lakuna itu ada bagian yang bolong, ada bagian yang tidak terbaca lagi. Ini wala yasihu aidan ayaqul alqul huwa, ini apa nih? Wala yasihu aidan ayaqul alqul huwa al-kullu huwa illa fi huwa. Di sini bunyinya begitu ya. Al-kullu huwa illa fi huwa. Segala sesuatu itu al-kullu huwa, dia. Illa fi huwa, a'ni bihi. Ma fil ahadiyah min haitsu tams wa adabi tamyiz fabada li ghairillahi ta'ala kama sayati bayanu dzalika. Fala taqul anal asya kanat ainal haq tsumman qalabat ghairan mungkinan hadza batil. Jadi ini penegasan bahwa manusia itu tidak sama dengan Tuhan. Ini waktunya sudah habis. Jadi ini kesimpulannya di sini, kama sayati bayanu dzalika fala taqul, maka engkau jangan berkesimpulan annal asya, bahwa segala sesuatu itu kanat ainal haqqi, adalah sama dengan zat al-haq. Summan qalabat, kemudian sesuatu itu berubah ghairon, menjadi sesuatu yang lain, au mumkinatan. Jadi jangan punya paham bahwa ya sama, alam itu sebetulnya Tuhan, tapi kemudian berubah. Tidak begitu ya. Bukan sama kemudian berubah menjadi yang mungkin, tetapi memang itu wujud itu yang hakiki itu Tuhan, kemudian alam itu hanya pancaran saja. Hadza batil, paham seperti ini batil. Nah, sobat ngariksa, sampai di sini rupanya ngaji manuskrip kita Tanbi Al-Masyi. Ini bagian berikutnya akan mengutip gurunya. Nah, ini gurunya akan dikutip nih. Qala Syekhuna Burhanuddin Mula Ibrahim. Jadi kelihatan sekali genealogi keilmuannya itu. Memang Syekh Abdul Rauf Singkal ini luar biasa ya. Ulama yang paling jelas genealogi keilmuannya, karena disebutkan di dalam karyanya Umdatul Muhtajin, itu disebutkan di akhir karyanya itu pengalaman beliau ketika belajar rihlah ilmiah di Mekah, Madinah selama 19 tahun. Disebutkan guru-gurunya siapa saja, tarekat yang ia berafiliasi apa saja. Jadi Syekh Abdul Rauf ini, Syekh Kuala ini satu ulama yang sangat luar biasa dalam konteks Nusantara ya. Dan beliau menulis dalam bahasa Arab juga. Ini luar biasa. Sebetulnya bagian-bagian ini tadinya mau saya bacakan juga. Ini masih ada 1, 2, ada beberapa halaman, tapi rupanya tidak cukup waktunya. Jadi saya cukupkan dulu sampai di situ. Sobat ngariksa, ini halaman ini saya tunjukkan untuk menunjukkan bahwa sebetulnya yang tadi saya tampilkan, yang saya potong-potong di sini, itu pada halaman aslinya yang koleksi mana tadi? Koleksi Museum Negeri Aceh, itu sebetulnya menyatu dengan di halamannya itu menyatu dengan teks lain. Jadi ini juga sesuatu yang menarik sebetulnya. Di sini qala Ali bin Abdul Aziz. Jadi ini lain lagi ini. Ini hadis. Kemudian faidah qala Ali radhiyallahu anhu, ngutip dari Sidin Ali. Faidah ini cerita kisah sesuatu kisah hikmah. Jadi ada 2 halaman besar. Mengutip juga An-Nawawi. Ini yang disebut sebagai apa namanya? Parateks ya. Sebagai parateks. Jadi teks-teks yang menyertai dari teks utama. Nyambungnya ke sini lagi yang halaman yang tadi itu. Jadi dari halaman sini nih an zuhuril haqi itu nyambungnya ke sini. Jadi yang ini bukan bagian dari teks, tetapi ada di dalam teks itu. Nah, bahkan yang ini tadi saya tampilkan juga kan ya, yang di koleksi di Lengkong juga seperti itu. Sobat ngariksa, sampai di sini dulu. Jadi saya persilahkan mungkin kalau ada sobat ngariksa yang siapa ada yang membacakan? Silakan. Ada tidak? Di situ. Ya, ini materinya berat nih katanya gitu kan, gitu ya. Tidak apa-apa. Sobat ngariksa, saya sangat berharap bahwa salinan dari Tanbi Al-Masyi ini bisa dibandingkan, silahkan oleh sobat ngariksa yang berminat. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa memberikan rekonstruksi yang lebih lengkap lagi terkait dengan
sejarah Islamisasi di Nusantara. Karena sesungguhnya ini menggambarkan apa yang difikirkan, apa yang dituliskan oleh para ulama kita pada masa lalu. Tentu saja Tanbih Al-Masih ini hanya salah satu. Nanti setelah ini saya mungkin kalau setelah selesai Tanbih Al-Masih akan masuk pada turunan dari teks-teks tasawuf yang ada di Jawa. Mungkin mulai dari Jawa Barat ya, kita sistematis. Nanti zigzag aja silang-silang ke Minangkabau, kemudian ke Jawa Barat, kemudian juga ke Yogyakarta, Surakarta, sesuai dari alur Islamisasi itu sendiri gitu ya. Di Minangkabau banyak juga kan teks-teks yang terkait dengan tasawufnya Syekh Abdul Rauf Singkar ini. Baik Sobat Ngariksa, ini sudah dipersilahkan ada? Coba. Mungkin dari Sikra juga boleh. Silakan. Jangan pakai echo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari Hafiz Z Abto. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mau bertanya, respon ulama atas hadirnya karya tersebut, apakah kitab beliau itu di masanya ada yang menanggapinya kembali, apa tidak ada? Ya, itu pertanyaannya ya. Ya, jadi di dalam dunia manuskrip bentuk tanggapan itu rupa-rupa, macam-macam. Ada tanggapan yang berupa memberikan syarah, memberikan komentar. Ada juga tanggapan yang sifatnya itu menyalin kemudian memberikan catatan-catatan pinggir gitu ya. Nah untuk Tanbih Al-Masih ini pada masanya sependek pengetahuan saya, kalau untuk di Aceh itu kitab ini tidak ada yang memberikan syarah, tidak ada yang memberikan komentar secara khusus begitu ya. Nah, tetapi kemudian pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kitab ini dan juga kitab ini sendiri di Minangkabau khususnya itu mendapatkan penjelasan-penjelasan dari para ulama yang punya silsilah kaitan dengan Syekh Burhanuddin Ulakan. Jadi saya melihat komentar dari para ulama itu muncul pada masa berikutnya, bukan pada abad ke-17, tapi lebih pada abad ke-18, mulai abad ke-18 sampai 19 juga gitu ya. Nah, salah satu bentuknya itu misalnya kalau di Minangkabau itu ajaran Wahdatul Wujud itu oleh ulama Syatariah sendiri sebagian itu diterima, tapi sebagian ditolak. Jadi oleh ulama Syatariah sendiri di Minangkabau itu ada dinamika, karena khusus untuk di Minangkabau ada dinamika yang lumayan tensi yang lumayan tinggi antara kaum muda kaum tua kan pada saat itu ya. Nah sehingga ajaran Wahdatul Wujud yang ada di dalam Tanbih Al-Masih ini itu juga mendapat respon yang beragam gitu. Tetapi kalau pertanyaannya itu atau bentuk responnya itu dalam bentuk menyalin seperti seperti yang ada di Lengkong ini misalnya, hanya salah satu saja. Bahkan di Malaysia juga, di Patani juga saya menemukan begitu Tanbih Al-Masih ini itu menunjukkan bahwa ini memang mendapatkan respon yang sangat kuat, yang sangat baik. Bukan hanya Tanbih Al-Masih, ini saya terima kasih banyak itu kepada saudara-saudara saya di Malaysia memberikan respon terkait dengan ngariksa Ithafuz Zaki. Jadi ada saudara-saudara kita di Facebook itu menampilkan foto, ternyata Ithafuz Zaki sudah dicetak, ada versi cetaknya. Itu wah, saya surprise juga ini. Saya ingin tahu itu dari versi mana itu cetakannya, karena kan ada 32 salinan di seluruh dunia ya. Nah, tapi saya baru melihat sampulnya saja.
Nah, ini menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Ithafudz Dzaki, kemudian juga Tanbihul Masyi ini sangat berpengaruh di dunia Nusantara pada masanya. Saya kira demikian ya, Mas Hafidz ya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi dari Haris Fakhriza. Ya, Mas Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Gus, bagaimana menyikapi asumsi tentang sejarah Syekh Siti Jenar Al-Halaj kalau di tempat kita di Kalimantan Selatan, Syekh Abulung yang mana mereka berpaham wahdatul wujud, yang mana dianggap oleh banyak cerita mereka dianggap sesat, dan bahkan beberapa tempat di daerah MUI, Majelis Ulama di daerah banyak mencekal atau mengatakan tetap kitab mengatakan tentang kitab Darun Nafis, Adur An-Nafis, tambah Al-Masyi, dan kitab-kitab tentang martabat 7 itu sesat dan tidak pantas diajarkan untuk orang-orang awam. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Haris. Pertama, saya tentu tidak layak ya disapa Gus lah, itu sapaan kehormatan untuk yang memilikinya lah. Saya cukup Kang Oman saja. Ini memang justru penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrauf Singkal itu karena memang potensi salah paham terhadap wahdatul wujud dan martabat 7 itu sangat besar sejak dulu, ya kan, sejak masa Al-Bustami, Al-Halaj dan seterusnya toh. Di Nusantara juga kan, sejak masa Wali Songo, Syekh Siti Jenar, tadi juga disebut ulama-ulama lain. Itu memang begini, kebelumpahaman kita pada substansi yang ada di dalam kitab itu tentang wahdatul wujud itu tidak berarti kita membolehkan kita untuk mengatakan itu sesat. Kalau ada yang memahami itu kemudian kita belum paham, tidak berarti kita bisa mengatakan itu sesat. Tetapi pada saat yang sama, yang memahaminya juga, yang menjalaninya itu juga harus betul-betul seperti yang tadi dijelaskan lah oleh para guru kita. Jadi dasarnya harus betul-betul berdasar pada penjelasan yang sahih, bahwa wahdatul wujud itu bukan sama sekali meyakini bahwa manusia itu sama dengan Tuhan. Yang sesat itu kalau pemahamannya, penafsirannya meyakini gitu, yang menjalani, yang mempelajari martabat 7 wahdatul wujud, bahwa manusia itu sama dengan Tuhan. Itu yang sesat. Jadi ada dua pihak ya. Pihak yang pertama yang mempelajarinya harus paripurna, harus selesai, harus benar berdasarkan sumber gitu yang seperti saya jelaskan. Pada saat yang sama, pihak yang memahaminya juga kan tadi sudah dipesankan, jangan hanya memahami bizawahiri kalami sufiyah. Lalu dengan memahami makna lahir saja, kemudian kita menganggap sesat. Jadi dua-duanya harus tidak boleh ekstrim. Yang mempelajarinya tidak boleh ekstrim, eksesif, meyakini bahwa sama dengan Tuhan. Kemudian yang menilainya juga jangan ekstrim juga bahwa menganggap ini sesat. Disitulah peran Tanbih Al-Masyi sebetulnya. Ini tadi kan idaro ayata itu kan belum selesai sebetulnya. Kalau tadi saya sebut di sini mana yang idaro ayata tadi itu, saya kutip sedikit di ini nih. Ini idaro ayata ini ada dua loh nanti itu ke depannya. Kalau engkau melihat seseorang yang meyakini bahwa alam itu sama dengan Tuhan, itu keliru. Tapi, wa idar ayata ahadan, kalau engkau melihat seseorang yang lainnya yang mengatakan bahwa si penganut wahdatul wujud itu kafir, wa hadza batil aidon. Gitu. Di situ moderasi, cuma belum sampai ke situ. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya akan saya ulang ya, supaya lebih jelas lagi. Silakan. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi dari Korina Ilmanair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, untuk naskah-naskah ajaran tasawuf Hamzah Mansuri, apakah saat ini masih ada? Dan saat ini disimpan di mana? Atau sudah dibakar semua pada saat polemik keagamaan di Aceh? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Banyak memang karangan Syekh Hamzah Mansuri yang hilang, ya, termasuk tafsirnya.
tafsir pertama penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu itu diduga sebetulnya adalah yang terkait dengan Hamzah Fansuri. Tetapi hanya tertinggal beberapa halaman saja dan sekarang tersimpan di Cambridge, satu-satunya itu salinannya. Banyak yang sudah hilang. Tetapi sebetulnya masih ada beberapa manuskrip karangan Syekh Hamzah Fansuri yang masih bisa kita baca. Ada yang sudah disunting oleh Syekh Najib Alatas, ada yang sudah dibaca oleh Pak Abdul Hadi WM, ada Al-Muntahi, ada Syarab Al-Asyikin, ada apalagi ya beberapa karangannya ya. Di Minangkabau saya pernah menemukan juga di Surau Calau di Sijunjung itu sudah rusak begitu, tintanya sudah memakan kertas, itu karangan Hamzah Fansuri. Jadi sebetulnya keuntungan kita yang sudah banyak naskah yang online secara digital, itu kita bisa memetakan karangan-karangan yang sudah dianggap hilang, tapi kalau kita baca lagi ada gitu. Jadi mulailah dengan naskah-naskah yang digital yang sudah online dulu boleh lah ya. Tetapi kalau misalnya siapa tadi namanya yang Korina, Mbak Korina berarti ya. Kalau seandainya punya akses ke para pemilik manuskrip, khususnya di Minangkabau dan di Aceh, itu pasti akan menemukan banyak karangan Hamzah Fansuri. Kira-kira begitu ya. Masih ada? Oh, terakhir ya, oke. Assalamualaikum Prof. Ini dari Zulkefli Haji Aini. Apakah karya Tanbih Al-Masyi memberi respon kepada karya-karya Nur Al-Din Al-Raniri, terutama dalam kasus Wahdah Al-Wujud? Ya, betul. Jadi Tanbih Al-Masyi ini merupakan respon terhadap karya-karya yang lahir sebelumnya dan yang lahir sezaman sebetulnya. Tapi terutama yang lahir sebelumnya. Yang direspon bukan hanya karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tetapi juga karangan Syekh Hamzah Fansuri. Itu mengapa idza ra'aita ahadannya itu isim nakiroh ya. Ahadannya itu merujuk di dua tempat itu, satu pada pengikut Hamzah Fansuri dan As-Sumatrai, yang satu lagi merujuk pada pengikut dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kalau yang Syekh Nuruddin Ar-Raniri, karangan yang direspon itu setidaknya dua. Yang pertama itu Fathul Mubin alal Mulhidin, yang kedua itu adalah Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Yang dua-duanya itu sangat keras sekali mengkritik secara ekstrim karangan ajaran Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrai, sampai disamakan dengan kelompok Az-Zindiqoh, Az-Zanadiqoh gitu, bahwa mereka itu yang mulhid, tasawuf yang mulhid gitu ya, yang sesat. Makanya namanya kan Fathul Mubin alal Mulhidin gitu. Jadi yang ekstrim sekali. Nah, Syekh Abdurrahman Singkel datang untuk menengahi bahwa ekstrim pada satu sisi meyakini bahwa manusia itu sama dengan Tuhan, itu batil juga. Kemudian ekstrim pada sisi yang lain mengkafirkan orang yang meyakini wahdatul wujud itu juga batil. Lalu bagaimana yang benarnya? Ya ini, hada muraduhum biwahdatil wujud. Itu yang kalimat itu sebetulnya ditujukan untuk merujuk ke situ. Hanya saja ini pertanyaan yang baik ya, untuk saya mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman Singkel sama sekali tidak menyebut secara eksplisit Nuruddin Ar-Ranirinya. Sama sekali tidak menyebut Syekh Hamzah Fansurinya atau As-Sumatrai. Lalu kalau begitu, kok saya bisa punya kesimpulan bahwa merujuk pada dua karya itu yang dimaksud dengan kajian interteks. Jadi metode yang saya pakai ketika meneliti Tanbih Al-Masyi ini, saya menggunakan teorinya Kristeva tentang teori intertekstual. Jadi teori interteks itu digunakan untuk melihat teks yang sezaman dan teks yang lahir sebelumnya. Dengan begitu saya bisa memaknai kata ahadan, meskipun isim nakiroh menggambarkan umum, bukan al-ahad gitu, bukan seseorang yang sudah pasti, tetapi saya bisa membuat interpretasi bahwa ini dapat dipastikan Tanbih Al-Masyi ini merupakan respon sebetulnya terhadap dua perdebatan ulama itu. Meskipun ini belum paripurna, saya meyakini bahwa sesungguhnya kan ada masa jeda ya, dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri tahun 1643 kalau tidak salah Syekh Ar-Raniri itu meninggalkan Aceh. Syekh Abdurrahman Singkel itu kan baru pulang pada tahun 1661 ke Aceh, baru kemudian menulis Tanbih Al-Masyi.
ada jeda sebetulnya sangat panjang antara tahun 1643 sampai 1661 itu berapa tahun tuh berarti? 43, 53, 63, 17 tahunan ya. Nah jadi disitulah ada jeda yang ulama dari Minangkabau itu, Syekh Saiful Rijal, yang jejaknya itu tidak bisa ditemukan oleh kita. Ada seorang ulama dari Minangkabau namanya Saiful Rijal, yang itu diduga yang langsung berdebat dengan Ar-Raniri sesungguhnya. Tetapi karya-karyanya tidak bisa kita jumpai. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perdebatan itu masih berlanjut ketika Syekh Abdul Rauf Singkal kembali pulang dan menjadi Qadhi Malik Al-Adil di zaman Sultanah Sofiyatuddin ya, Sultanah perempuan. Ya, ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Tidak ada lagi ya? Mohon maaf kalau ada lagi yang belum bisa saya respon, dan kepada nama-nama yang tadi itu saya ucapkan selamat bagi yang belum mendapatkan buku tapi ya. Kalau ada yang double tadi, Mas Haris udah ya. Mas Haris terima kasih ya. Mungkin ini akan dikirimkan kepada yang tadi berdiskusi, bukan bertanya lah, berdiskusi, karena saya juga sama mendapat masukan. Silahkan kirim alamatnya. Kalau Mas Haris masa dapat 2? Silahkan kirim alamatnya. Insya Allah nanti akan saya kirim dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sobat Ngariksa, tentu terima kasih banyak. Ini subscribersnya sudah 2,05K. Wah, tepuk tangan kita. Yes. Padahal baru 2.000, belum 2 juta. Terima kasih banyak. Artinya setiap saat terus ada yang engage dengan, ada yang mengikuti begitu ya channel Ngariksa ini. Ini channel untuk menjembatani peradaban kita, meskipun mungkin belum nyambung banget di materinya. Ngajinya apa sih nih Kang Oman ini? Ya pokoknya niatkan saja untuk taklim, untuk duduk gitu ya, untuk beribadah gitu, daripada kita bengong. Lumayan lah kan, mudah-mudahan tidak menyita pulsanya banget gitu. Klasik asik, silahkan subscribe bagi yang belum. Yang edisi sebelumnya sudah diunggah juga oleh Kang Alan, oleh Mas Alan, Ngariksa 31. Nanti kita akan lanjutkan. Sobat Ngariksa, sebagai refleksi dari Ngariksa ke-32 ini, pembahasan dari Syekh Abdul Rauf Singkal, manusia dan semesta tidak punya kuasa. Jika memilikinya, niscaya bisa terwujud segala kehendaknya. Kehendak Tuhanlah yang mutlak adanya. Kita semata bayangan dan pancaran wujud Tuhan. Dia esa sejati. Tidak ada dua wujud hakiki. Wujud manusia adalah akibat dari wujudnya. Kuasanya meliputi diri kita. Dia hadir di mana-mana. Demikianlah wahdatul wujud dipahami. Asin Kili jelaskan dalam Tanbi Al-Masyi. Sampai jumpa dalam Ngariksa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.